Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok Bank Senturi akan memaparkan dan menjelaskan tentang kasus Bank Senturi yang terjadi pada tahun 2008. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarot. Perkenalkan, nama saya Anissa Khairil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Kusuma. Perkenalkan, nama saya Zainul Nurhadi. Perkenalkan, saya Yudi Sirat. Kami di sini untuk menjelaskan kasus Bank Senturi atas tugas dari akuntansi perilaku yang diampu oleh Ibu Retno Indro Hidayah. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Bank Senturi. Bank Senturi itu didirikan pada tahun 1989 oleh seseorang yang bernama Robert Tantular. Awalnya itu Bank Senturi bernama Bank Senturi Interface Corporate atau Bank CIC. Selanjutnya pada tahun 1999 pada bulan Maret, Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas pertama dan Robert Tantular itu langsung dinyatakan tidak lolos uji kepatuhan dan kelayakan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2002, auditor Bank Indonesia menemukan rasio modal Bank CIC minus sebesar minus 83,06% dan CIC kekurangan modal sebesar 2,76 triliun rupiah. Maaf, 2,67 triliun rupiah. Selanjutnya, tahun 2003 bulan Maret, Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas ketiga. Dan pada bulan Juni, Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas keempat. Dan pada tahun 2003 pun Bank CIC diketahui terdapat masalah yang diindikasikan dengan adanya surat-surat berharga valuta asing sekitar 2 triliunan yang tidak bernilai bahkan sulit untuk dijual. Lalu BI menyarankan merger kepada Bank CIC ini karena ketidakberesan yang dialami oleh Bank CIC, yaitu pada tahun 2004, tepatnya 22 Oktober 2004. Lalu dileburlah Bank Danpak dan Bank Danpak dan Bank Piko ke Bank CIC setelah penggabungan nama tiga bank itu menjadi PT Bank Senturi Tbk. Lalu Bank Senturi ini memiliki 25 cabang, 31 kantor cabang pembantu, 7 kantor kas dan 9 ATM. Lalu pada tahun 2005 Bank CIC ini memiliki nasabah terbesar pada Bank Senturi cabang Kertajaya Surabaya yang bernama Budi Sampurna. Selanjutnya pada tahun 2008 Robert selaku pemilik CIC ini diminta pertanggungjawabannya atas operasional Bank Senturi. Lalu pada tanggal 15 Oktober 2008 BI itu mewajibkan Robert Tantular untuk menandatangani LOC, yaitu Lecture of Commitment. Lalu pada tanggal 31 Oktober 2008 Bank Senturi dilaporkan kembali atas permasalahan likuiditas yang dialami oleh bank tersebut. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan kronologi dari kasus Bank Senturi, yaitu pada tanggal 5 November 2008, Gubernur Bank Indonesia menetapkan Bank Senturi ke dalam Badan Pengawasan Khusus. Kemudian pada hari selanjutnya, tepatnya tanggal 6 November 2008, BI mengeluarkan surat untuk melarang penarikan dana. Kemudian pada tanggal 13 November 2008, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan melaporkan masalah Bank Senturi ini kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu sedang melakukan pertemuan G20 di Washington DC. Tanggal 16 November 2008, pemegang saham mayoritas Bank Senturi diikat kembali melalui LOC kedua. Pada tanggal 20 November 2008, Bank Indonesia mengajukan permohonan cekal yang diberikan kepada Bank Senturi. Yang kemudian tanggal 21 November 2008, LPS mengambil alih Bank Senturi lebih dari 90% saham kepemilikannya.
tanggal 25 November, Bank Indonesia melaporkan ke Baris-Krim Mabes Polri tentang tindakan yang dilakukan Robert Tantular dan 2 pemilik lainnya. Akhirnya pada tanggal 21 Oktober 2009, pemilik baru Bank Senturi mengganti nama menjadi Bank Mutiara. Oke, setelah tadi rekan saya menjelaskan apa itu Bank Senturi beserta kronologisnya, sekarang kita berlanjut untuk penjelasan tentang temuan BPK saat audit interim. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu periode sebelum pengucuran FPJP. Apa itu FPJP? FPJP merupakan fasilitas pinjaman jangka pendek yang dilakukan oleh Bank Indonesia. 3 temuan BPK maksud dalam periode itu yakni ketidaktegasan Bank Indonesia dalam menerapkan aturan akuisisi dan merger 3 bank menjadi Bank Senturi. Yang kita tahu tadi bahwasanya Bank Senturi merupakan mergeran dari 3 bank yang didirikan oleh Robert tadi. Yang selanjutnya, ketidaktegasan penegasan Bank Indonesia dalam pengawasan Bank Senturi tersebut. Dan praktik tidak sehat oleh pengurusan Bank Senturi yang diduga ini Robert menyalahgunakan kekuasaannya dalam Bank Senturi. Yang kedua, setelah kucuran FPJP, selain temuan 7, temuan ketiga juga dimasukkan dalam periode ini. Temuan ketiga berupa pemberian FPJP dengan mengubah ketentuan Bank Indonesia. Yang ketiga, periode sejak ditandatangani LPS, temuan BPK yang masuk periode ini, penentuan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik tidak didasarkan data mutakhir. Temuan keempat, itu yang temuan keempat. Penanganan oleh FPS dilakukan melalui komite koordinasi yang belum dibentuk oleh undang-undang. Itu yang temuan kelima. Yang selanjutnya, sidang paripurna DPR. Sidang paripurna DPR ini memiliki beberapa opsi. Saya akan menjelaskan opsi yang pertama, yaitu opsi A, menyatakan bahwasanya pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek FPJP dan penyertaan modal sementara PMS tidak bermasalah karena dilakukan untuk mencegah krisis dan sudah berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Opsi yang kedua, yaitu opsi B, menyatakan baik pemberian FPJP maupun PMS bermasalah dan merupakan tindak pidana. Dari sidang ini, posisi sikap fraksi yaitu 6-3 untuk yang menganggap bailout bermasalah. Opsi yang B itu ada 6 fraksi yang memilih, yaitu ada 6 fraksi memilih opsi B, yaitu PKB, PDI, dan PAN memilih. Terima kasih. Setelah dijelaskan oleh Zainuna tadi, yaitu tentang temuan audit dari BPK dan kemudian telah dilaksanakannya sidang paripurna oleh DPR RI, telah diputuskannya yaitu bailout. Bailout sendiri yaitu suatu kondisi dalam istilah ekonomi di mana suatu entitas atau perusahaan itu hampir bangkrut atau bahkan sudah bangkrut, kemudian itu disuntikan dana oleh pemerintah ataupun investor dalam negeri, yang kemudian itu tujuannya yaitu untuk memperbaiki pinjaman jangka pendek mereka, sehingga kegiatan bank tersebut harusnya dapat berjalan dengan lancar seperti sebelumnya. Alasan utama diputuskannya bailout oleh DPR RI yaitu terganggunya sistem pembayaran nasional. Akibat dari gagalnya Bank Senturi sendiri dalam menjalankan kegiatan banknya, yaitu terjadi gangguan dari stabilitas ekonomi seperti gangguan pasar uang, nilai mata uang rupiah menjadi turun, dan kemudian cadangan devisa dari Indonesia sendiri menurun. Hal tersebut merembet ke bank-bank lain, sehingga alasan ini menjadi penting untuk dicanangkannya bailout. Kemudian alasan kedua yaitu untuk menyelamatkan Bank Senturi sendiri. Tahu sendiri yaitu dalam entitas BUMN itu tidak bisa dilakukan pembangkrutan, sehingga Bank Indonesia sendiri yaitu melakukan bailout, yaitu dengan merubah syarat kecukupan modal yang dari 8% menjadi 0%.
Perubahan tersebut juga termasuk memungkinkan deposan-deposan besar yang di atas 2 miliar seperti dalam kasus ini yaitu Budi Sumarno yang tidak dijamin uangnya kembali itu bisa mendapatkan uangnya kembali. Kontra dari bailout sendiri itu ada banyak. Yang pertama yaitu Bank Senturi terlalu kecil untuk mempengaruhi sistem keuangan yang ada di Indonesia. Yang secara umum itu dalam statistik itu cuma 0,05% dari total aset perbankan di Indonesia. Alasan yang kedua adalah Bank Senturi diselamatkan bukan karena faktor sistemik, tetapi konspirasi antara pejabat tinggi BI sendiri untuk menyelamatkan deposan besar seperti Budi Sumarno tadi yang simpanannya itu mencapai 2 triliunan lebih. Itu pendapat dari tokoh BI sendiri. Terus yang ketiga yaitu para deposan besar ini diantaranya adalah penyumbang kampanye SBY. Itu dalam searching kami itu hanya sebesar rumor atau belum ada bukti. Jadi sampai sekarang belum terbukti kebenarannya. Terus yang keempat yaitu kekacauan Bank Senturi awalnya adalah kelemahan dari Bank Indonesia sendiri dalam mengawasi bank-bank nakal. Harusnya dalam hari ini BI itu harus bertanggung jawab. Terus kemudian yaitu vonis atas kasus Bank Senturi. Pada saat itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dipimpin oleh Abraham Samad mengatakan kepada tim pengawas Bank Senturi yang ada di DPR bahwa Budi Mulya selaku Deputi Gubernur BI sendiri Bank Indonesia bertanggung jawab atas kerugian negara akibat penggelontoran dana talangan Bank Senturi. Budi Mulya sendiri itu ditangkap dan dijatuhi hukuman sebesar 17 tahun dan denda sebesar 800 juta atas penyalahgunaan kewenangan dan tindakan melawan hukum terkait penetapan bailout Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik dan pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek yang ditaksir kerugian negara mencapai 7 triliun rupiah. Terima kasih. Baik, yang berikutnya saya akan membahas mengenai teori terkait Bank Senturi. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang tahu bahwa teori akuntansi cukup banyak ya. Tetapi yang saya akan bahas kali ini adalah teori keagenan dan teori fraud diamond. Karena kedua teori tersebut merupakan teori yang terkait dengan kasus Bank Senturi. Baik, yang pertama ada teori agensi, yaitu merupakan teori mengenai hubungan prinsipal dan agen. Di sini kenapa saya mengambil teori agen? Karena ada kepentingan dari pihak Robert Tantular dan kedua temannya yaitu RAR dan HAW yang dengan kata lain mengalirkan dana kepada pihak lain. Menurut gracenews.com bahwa dana tersebut dialirkan kepada pejabat dan instansi lainnya dengan orang yang salah. Dan untuk berikutnya ada teori fraud diamond. Teori fraud diamond ini memiliki 4 unsur yaitu ada tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Mari kita bahas dari tekanan. Teman-teman di sini sudah tahu bahwa ada tekanan atau pressure atas alasan kenapa pelaku melakukan fraud atau kecurangan. Di sini dengan kata lain, Robert Tantular dan teman-temannya memiliki tekanan secara psikologis baik internal maupun eksternal dengan dorongan mereka melakukan kecurangan tersebut. Lalu yang kedua ada kesempatan. Kesempatan yaitu fraud bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari instansi tersebut sehingga adanya celah yang mudah bagi pelaku untuk berbuat curang. Di sini bisa dikatakan bahwa Bank Senturi kurang begitu ketat atau kurang ketat dalam pengawasan Bank Indonesia sehingga mudah terkena celah. Mungkin pada saat 2008 ada pengawasan yang ketat dari Bank Indonesia, tapi sebelumnya tidak ada yang tahu pengawasan tersebut seketat apa. Lalu berikutnya ada rasionalisasi, yaitu merupakan fraud atau kecurangan dianggap suatu tindakan yang wajar jika dilakukan dalam instansi tersebut. Ini adalah suatu tindakan atau kejadian yang hanya diketahui oleh pihak internal Bank Senturi tersebut, sehingga ada beberapa karyawan atau mungkin pihak lain yang mungkin tutup mulut dan beranggapan bahwa tentang fraud ini adalah tindakan yang wajar. Berikutnya ada kemampuan.
Kemampuan yaitu fraud dengan nominal besar terjadi ketika ada pihak yang capable yang mendorong kegiatan tersebut. Di sini sudah sangat jelas bahwa Robert Tantular dan teman-temannya merupakan orang yang sangat capable karena Robert Tantular merupakan pemegang saham atau investor sebanyak 70% dengan teman-temannya di Bank Senturi. Dan sebelumnya Robert Tantular merupakan pendiri dan pemilik CIC yang mana sudah merger dengan Pico dan juga bank lainnya yang menjadi Bank Senturi. Sehingga dengan kata lain cukup mudah bagi Robert Tantular untuk melakukan fraud tersebut. Sekian video pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silakan ketik tanya pada kolom chat grup WhatsApp. Dan jika ada tanggapan, silakan ketik tanggapan pada grup chat di bawah ini. Stay healthy and stay safe everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.